Halo, bertemu kembali di Praktikum Ekologi Hutan. Kali ini kita akan belajar mengenai menghitung indeks nilai penting dengan Microsoft Excel, namun dari hasil analisis vegetasi metode kuadrat. Baik, langsung saja. Latihan kali ini kita akan menggunakan contoh soal seperti yang tampil pada layar ini. Teman-teman bisa menemukannya pada buku petunjuk praktikum. Namun sama seperti sebelumnya, perlu saya koreksi bahwa data yang akan teman-teman atau yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu data yang memuat kelilingnya dalam satuan cm, sedangkan LBDS akan kita hitung bersama dalam latihan nanti. Baik, langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa tabel kerangka untuk membantu perhitungan kita kali ini. Tabel ini sifatnya tidak wajib, artinya teman-teman tetap harus menghitung secara manual masing-masing aspek ataupun faktor dari INP, baik itu kerapatan, dominasi, maupun frekuensi. Namun demikian, tabel ini dapat mempermudah teman-teman dalam mengecek atau memeriksa hasil perhitungan manual teman-teman. Baik, langkah pertama, kita pelajari dulu datanya. Di sini ada nomor titik, kemudian ada kuadran, tiap titiknya ada 4 kuadran, lalu spesies, jarak pohon terdekat dalam satuan meter, lalu keliling dalam satuan cm. Selanjutnya, kita akan menghitung LBDS. Perhitungan ini sama seperti ketika teman-teman belajar tentang menghitung INP dari hasil analisis vegetasi metode kuadrat. LBDS sama dengan keliling kuadrat angka 2 dibagi 4 kali P. Nah, teman-teman bisa mengkopikannya ke bawah. Selanjutnya, kita bisa menghitung LBDS dalam satuan meter persegi, tinggal mengkonversinya saja dengan dibagi 10.000. Lalu untuk spesies kumulatif sama seperti latihan sebelumnya dengan menghitung jumlah spesies yang baru kita temukan. Misalnya di sini kuadran 1 tahu spesies A, sehingga spesies kumulatifnya 1. Lalu di kuadran 2 kita ketemukan jenis B, spesies kumulatifnya 2. Kuadran 3 masih sama B. Kuadran 4 masih B. Lalu di titik kedua, kuadran 1 kita temukan spesies C, sehingga spesiesnya menjadi 3. B tadi sudah, A sudah, sehingga dan seterusnya. Baik, jika sudah, di bawah kita bisa menghitung nilai totalnya. Mudah caranya dengan menulis rumus sum. Dan kita bisa kopikan ke kanan. Untuk spesies kumulatif, sama seperti sebelumnya, kita bisa gunakan rumus maksimum atau max. Dan kita peroleh ada 3 spesies. Lalu, di bawahnya kita akan menghitung nilai rata-rata masing-masing data ini. Untuk jarak, kita bisa langsung menggunakan rumus average. Lalu kita pilih kolom yang akan kita hitung. Namun demikian, teman-teman perlu hati-hati menggunakan rumus average, yaitu tidak ada sel ataupun kolom yang nilainya kosong. Atau cara lainnya, teman-teman juga bisa menghitung dengan secara manual seperti sama dengan total jarak dibagi dengan jumlah total kuadrannya. Di sini ada 5 titik dengan masing-masing 4 kuadran, sehingga seluruh kuadrannya ada 20. Maka hasilnya sama, 4. Selanjutnya, yang berbeda dengan metode kuadrat, kita harus menghitung kerapatan semua jenis terlebih dahulu. Artinya kerapatan pohon untuk semua jenis dalam seluruh peta. Caranya ialah dengan menggunakan rata-rata jarak yang tadi kita sudah hitung. Yaitu dengan rumus sama dengan 10.000, karena jaraknya dalam meter kita konversi ke dalam hektar. Dibagi rata-rata jarak pangkat 2.
maka kita dapatkan kerapatan seluruh pohon pada seluruh petak yaitu 625 individu per hektar. Nah, saat ini kita sudah mendapatkan tabel pertama. Teman-teman bisa memasukkannya ke dalam laporan. Untuk rata-rata dan kerapatan bisa teman-teman tuliskan secara manual perhitungannya. Nah, jika sudah, kita lanjutkan ke dalam perhitungan kerapatan. Tabel ini tidak wajib dimasukkan ke dalam laporan, namun bisa membantu teman-teman untuk mengecek apakah hasil perhitungan teman-teman sudah tepat atau belum. Caranya mirip seperti metode kuadrat. Kita isikan terlebih dahulu jumlah individu untuk masing-masing titik dan masing-masing spesies. Untuk spesies A, pada nomor titik 1 ada 1 individu, spesies B ada 3 individu, spesies C tidak ada, dan seterusnya. Jika sudah, teman-teman bisa menjumlahkannya untuk masing-masing titik. Lalu bisa kita kopikan ke bawah hingga ke baris terakhir. Lalu, kita akan menghitung jumlah individu untuk masing-masing spesies di seluruh titik. Dengan rumus sum juga. Lalu kita bisa kopikan ke kanan. Nah, yang berbeda dari metode kuadran ini, kita terlebih dahulu menghitung kerapatan relatifnya dibandingkan dengan menghitung kerapatannya, yaitu dengan cara jumlah individu spesies A dibagi jumlah individu seluruh spesies, kita kunci dengan F4, dikali 100%. Nah, bisa kita kopikan ke kanan. Jika kerapatan relatif sudah kita dapatkan, kita bisa menghitung nilai kerapatannya, yaitu dengan cara sama dengan kerapatan relatif dibagi 100 dikali dengan kerapatan semua jenis. Jangan lupa kita kunci dengan mengetik tombol F4. Lalu kita bisa kopikan ke kanan. Baik, selanjutnya kita menghitung dominansi. Caranya cukup sama dengan metode kuadrat pada latihan sebelumnya, yaitu tinggal mengisikan sesuai nama spesies dan nomor titiknya. Spesies A, titik 1 di kuadran 1, BDS-nya saya menggunakan cm persegi. Lalu spesies B, ada 3 individu, kita jumlahkan. Lalu kita bisa menghitung untuk total masing-masing titiknya. Kita kopikan ke bawah hingga baris terakhir. Kemudian kita bisa menghitung jumlah untuk masing-masing spesies. Kita kopikan ke kanan. Kemudian yang berbeda adalah kita menghitung rata-ratanya. Rata-rata luas bidang dasar bisa kita peroleh dengan cara membagi luas bidang dasar total seluruh spesies A dibagi dengan jumlah individu spesies A. Lalu bisa kita kopikan ke kanan. Jika sudah, kita bisa menghitung nilai dominansi masing-masing spesies, yaitu dengan cara mengalihkan rata-rata LBDS dengan kerapatannya. Lalu kita bisa kopikan ke kanan. Baik, selanjutnya kita juga bisa menghitung dominansi relatif dengan cara yang sama seperti pada latihan sebelumnya metode kuadrat, yaitu dengan cara sama dengan dominansi dibagi dengan dominansi total, kita kunci dengan F4, lalu dikali 100%. Maka kita bisa kopikan ke kanan, dan kita peroleh nilai dominansi masing-masing jenisnya. Untuk frekuensi, perhitungannya mirip dengan metode kuadrat.
kita bisa menggunakan rumus logika untuk membantu mengisi data ini. Caranya yaitu sama dengan if jika kolom K4 spesies A pada titik 1 sama dengan 0, maka seharusnya frekuensinya juga 0. Namun jika dia lebih dari 0, maka frekuensinya 1. Dan bisa kita kopikan untuk seluruh kolom atau sel. Artinya 0 itu tidak ada, 1 itu ada. Selanjutnya, kita bisa hitung untuk total masing-masing titik. Kita kopikan ke bawah. Lalu kita hitung jumlah untuk masing-masing jenis. Kita kopikan ke kanan. Dan untuk frekuensinya sama seperti metode kuadrat, yaitu jumlah titik yang terdapat spesies A dibagi dengan jumlah seluruh titik, yaitu 5. Jangan lupa kita kunci dengan F4. Lalu bisa kita kopikan ke kanan. Nah, selanjutnya kita bisa hitung frekuensi relatifnya dengan cara yang juga sama, yaitu frekuensi spesies A dibagi dengan frekuensi seluruh jenis, kita kunci dengan F4, lalu kita kalikan 100%. Dan bisa kita kopikan ke kanan. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan frekuensi dan frekuensi relatif untuk masing-masing spesies. Setelah 3 tabel ini kita hitung, maka kita bisa menghitung nilai INP untuk masing-masing jenis dalam komunitas ini. Data ini bisa teman-teman kopikan langsung sesuai hasil perhitungan di atas untuk nilai kerapatan, sesuai yang ada di sini, tinggal dikopikan di sini. Begitu pula dengan kerapatan relatif, dominansi relatif, frekuensi, dan frekuensi relatif. Sehingga kita bisa hitung indeks nilai penting masing-masing spesies dengan cara sama dengan kerapatan relatif ditambah dominansi relatif ditambah frekuensi relatif. Dan bisa kita kopikan ke bawah. Lalu untuk memeriksanya, kita bisa jumlahkan seluruh INP ini. Dan kita dapati nilainya 300, sesuai dengan nilai maksimum INP pada suatu komunitas. Dari sini, kita bisa lihat bahwa untuk nilai INP tertinggi dimiliki oleh spesies B. Lalu yang kedua dimiliki oleh spesies C dan spesies A pada urutan terakhir. Nah, tabel ini bisa teman-teman kopikan untuk dimasukkan ke dalam laporan. Baik, demikian latihan 3 tentang menghitung INP dengan Microsoft Excel berdasarkan hasil analisis vegetasi metode kuadran, yang kurang lebih sama dengan metode kuadrat, hanya sedikit perbedaan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti dengan baik dan mengerjakan dengan lancar. Sampai jumpa lagi.